Kejadian ini bermula ketika aku masih menjadi mahasiswa baru di sebuah universitas ternama di kota Surabaya. Nama saya Dika, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Purbalingga. Sejak kecil, orang tuaku memiliki impian besar untuk melihatku berhasil dalam dunia pendidikan, dan akhirnya, aku pun harus mengikuti jejak mereka. Universitas yang mereka pilih untukku adalah salah satu yang paling bergengsi di kota ini. Meskipun hati kecilku lebih tertarik untuk langsung bekerja, aku tidak ingin mengecewakan mereka yang sudah sangat berharap padaku. Aku tahu, jika aku memilih bekerja, akan banyak hal yang akan terasa kurang jika tidak menuntaskan pendidikan dulu. Karena kesibukan orang tua yang tidak memungkinkan untuk merawatku di kota besar, aku pun harus tinggal bersama Bude, adik dari ibuku, yang tinggal di Surabaya. Sebenarnya, aku tidak terlalu mengenal Bude, karena sejak kecil aku hanya bertemu dengan dia sekali, dan itu pun sudah lama sekali. Nama Bude adalah Budiarti, dan kami semua memanggilnya Bude. Walaupun sedikit canggung, aku berusaha menerima keadaan ini, dan berharap bisa merasa nyaman. Pada suatu pagi yang cerah, orang tuaku mengantarku ke rumah Bude. Aku yang masih setengah bingung dengan keputusan ini, mengikuti saja langkah orang tuaku. Kami tiba di sebuah rumah besar yang tampaknya sangat mewah. Di depan rumah tersebut, ada 3 mobil mewah yang terparkir rapi di garasi. Aku sempat terperangah, merasa sangat kagum dengan rumah Bude yang jauh lebih besar dan lebih mewah dibandingkan rumah kami. Ini rumah Bude, Dika, kata ayahku sambil tersenyum, menunjuk rumah besar di depannya. Tak lama setelah itu, Bude keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian yang sangat rapi. Usianya sekitar 40 tahun, dan meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Bude masih terlihat cantik dengan rambut panjang yang terikat rapi di belakang. Sapaannya yang hangat menyambut kami membuatku merasa sedikit lebih nyaman, meskipun masih ada rasa canggung di dalam diriku. Bude, ini Dika, anak ibu, kata ayahku sambil memperkenalkan aku pada Bude. Halo Dika, ayo masuk, ajak Bude dengan senyum ramah. Kami pun masuk ke dalam rumah yang sangat luas dan tampak sepi. Bude mengajak kami duduk di ruang tamu yang terkesan sangat mewah dengan perabotan yang indah. Rumah Bude memang sangat besar, namun terasa sunyi, seolah-olah hanya ada sedikit orang di dalamnya. Ternyata, suami Bude sering sekali bepergian ke luar negeri, dan anak-anaknya juga kuliah di luar negeri. Jadi, Bude hanya tinggal bersama 2 orang pembantu dan sopirnya. Setelah beberapa waktu berbincang-bincang dengan orang tuaku, Bude akhirnya memberitahukan bahwa aku bisa tinggal di rumahnya sampai aku lulus kuliah. Sambil mengangguk, aku merasa agak lega. Meskipun aku tidak mengenal Bude dengan baik, rasanya tidak ada pilihan lain, dan aku harus berusaha beradaptasi dengan situasi baru ini. Tak lama kemudian, Bude mengantarku ke kamar yang akan kutempati. Kamarnya ada di lantai atas, dan sesampainya di sana, Bude memberitahuku tentang segala hal yang perlu aku ketahui. Kamar ini cukup nyaman, Dika. Kalau ada yang kamu butuhkan, tinggal tanya pembantuku. Kalau lapar, tinggal turun ke bawah saja, ujar Bude. Terima kasih, Bude, jawabku sambil merasa agak canggung. Aku baru pertama kali tinggal jauh dari rumah, dan semua ini terasa sangat baru bagiku. Setelah Bude pergi, aku duduk di kamar itu dan menatap sekeliling. Kamarnya memang sangat mewah, lengkap dengan kamar mandi pribadi. Ada sebuah meja belajar di sudut ruangan, serta jendela besar yang memberikan pemandangan keluar rumah. Meski rumah ini besar dan mewah, sepertinya aku harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini. Hari pertama di Surabaya, aku mulai berkenalan dengan Pak Yudi, sopir yang bekerja untuk Bude. Beliau adalah sosok yang sangat ramah, dan setelah mengantarku mendaftar ke universitas, beliau mengajakku berkeliling kota. Surabaya memang kota yang sibuk, tetapi suasananya jauh berbeda dengan desa tempat aku dibesarkan. Aku merasa sedikit terasing, namun semangat untuk memulai kuliah dan menjalani kehidupan baru mulai membakar diriku. Namun, tidak lama setelah aku tinggal di rumah Bude, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Suatu malam, sekitar seminggu setelah aku tiba di sana, aku tanpa sengaja melihat Bude sedang melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Saat itu, aku sedang berjalan melewati lorong rumah dan tiba-tiba melihat pintu kamar Bude yang sedikit terbuka. Secara spontan, aku melirik ke dalam dan melihat Bude sedang berbicara melalui video call dengan seseorang. Namun, bukan hanya itu yang membuatku terkejut. Aku juga melihat Bude melakukan sesuatu yang tidak biasa. Aku berdiri di sana beberapa saat, menatap tak percaya apa yang baru saja kulihat. Kejadian itu seakan memutar otakku, dan aku merasa bingung. Apa yang baru saja terjadi? Bude, yang selama ini terlihat begitu baik dan penuh perhatian,
ternyata menyimpan sesuatu yang tidak pernah aku duga. Aku kembali ke kamarku, duduk di atas tempat tidur, dan mulai merenung. Apa sebenarnya yang dilakukan Bude tadi? Aku merasa ragu, namun rasa penasaran semakin menguat. Kejadian itu terus terngiang-ngiang dalam pikiranku. Akhirnya, setelah beberapa hari, aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Bude tentang kejadian malam itu. Namun, aku tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Aku takut jika Bude marah atau merasa tidak nyaman. Tapi aku juga merasa harus tahu kebenarannya. Hanya waktu yang akan mengungkap semua ini. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di rumah Bude berjalan cukup lancar. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas kuliah dan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan hal baru. Meskipun terkadang aku merasa kesepian, terutama di malam hari ketika Bude dan pembantunya sibuk dengan aktivitas masing-masing, aku berusaha untuk menikmati masa-masa ini. Namun, di balik ketenangan itu, rasa penasaran tentang apa yang pernah aku lihat terus mengganggu pikiranku. Satu malam, setelah beberapa minggu sejak kejadian pertama, aku kembali merasa tak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Aku memutuskan untuk bertanya pada Bude, meskipun hatiku ragu. Aku tahu, itu bukan hal yang mudah untuk diungkapkan, tetapi aku merasa bahwa aku tidak bisa hanya diam saja. Pukul 12 malam, suasana rumah yang biasanya sunyi semakin terasa sepi. Aku memutuskan untuk melangkah keluar dari kamar dan berjalan perlahan menuju kamar Bude. Saat aku sampai di depan pintu, aku merasa jantungku berdegup kencang. Aku berpikir untuk mundur, tetapi rasa penasaran lebih kuat. Dengan perlahan, aku mengetuk pintu kamar Bude. Dari dalam kamar, terdengar suara langkah kaki. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit, dan aku melihat wajah Bude yang terlihat sedikit terkejut, namun tetap berusaha tersenyum. "Dika, kenapa kamu belum tidur?" Tanya Bude dengan suara lembut, meskipun terlihat sedikit bingung. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab, "Bude, aku perlu bicara. Ada yang ingin aku tanyakan." Bude mempersilakan aku masuk ke dalam kamarnya. Begitu aku melangkah masuk, aku merasakan suasana yang agak tegang. Bude menutup pintu dan duduk di tempat tidurnya, sementara aku duduk di kursi di dekat meja rias. "Kenapa, Dika? Ada yang mengganggumu?" Tanya Bude, mencoba membuka percakapan. Aku diam sejenak, lalu memutuskan untuk langsung mengungkapkan apa yang menggangguku selama ini. "Bude, beberapa waktu lalu, aku melihat sesuatu yang aneh. Waktu itu, aku melihat Bude sedang melakukan video call dengan seseorang, dan aku melihat Bude sedang melakukan sesuatu yang tidak biasa." Bude terdiam sejenak, wajahnya berubah menjadi merah. Aku bisa melihat betapa gugupnya dia. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Bude akhirnya berbicara dengan suara yang hampir berbisik. "Dika, aku tahu kamu pasti merasa bingung dan heran dengan apa yang kamu lihat. Tapi, itu bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya pelan. Aku merasa sedikit lega mendengar penjelasan itu, meskipun aku tidak sepenuhnya yakin dengan kata-katanya. "Lalu, apa yang sebenarnya terjadi, Bude?" Bude menarik napas dalam-dalam, seolah-olah menyiapkan diri untuk mengungkapkan sebuah rahasia besar. "Dika, kamu harus tahu, apa yang kamu lihat itu memang benar. Aku sedang berbicara dengan seseorang, tapi bukan hanya sekedar video call. Itu adalah salah satu teman lama yang aku kenal, dan kami terlibat dalam sebuah hubungan yang tidak bisa aku ceritakan semuanya padamu." Aku terkejut mendengar penjelasan itu. Aku tidak menyangka kalau Bude akan mengatakan hal seperti itu. "Apa maksudnya, Bude? Hubungan apa yang dimaksud? Bukankah Bude sudah menikah? Apa ini berarti Bude selingkuh?" Bude menundukkan kepala, tampak sangat tertekan. "Iya, Dika. Itu adalah hubungan yang salah. Aku tidak bisa membohongimu lagi. Suami aku sering bepergian dan anak-anakku tidak pernah ada di sini. Dalam kesendirian itu, aku bertemu dengan pria itu dan entah kenapa aku merasa ada ikatan yang muncul di antara kami. Hubungan ini memang salah dan aku tahu itu. Aku tidak ingin kamu menilai aku buruk, tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Aku diam, terkejut dengan pengakuan itu. Segala macam perasaan bercampur aduk dalam diriku. Aku merasa bingung, kecewa, dan sedikit marah. Aku tidak pernah menyangka Bude, yang selama ini tampak begitu baik dan terhormat, memiliki kehidupan seperti ini. "Bude, kenapa Bude tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa harus menyembunyikan semua ini?" Tanyaku dengan suara bergetar. Bude mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata yang tampak lelah.
Aku tidak ingin kamu melihatku berbeda, Dika. Aku tahu ini salah, tetapi kadang-kadang rasa kesepian bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Aku merasa terperangkap dalam hidupku, dan pria itu memberikan perhatian yang aku butuhkan. Tapi, aku tahu, aku salah. Aku merasa tidak bisa berkata-kata lagi. Rasanya seperti ada banyak pertanyaan yang ingin kuajukan, namun lidahku terasa keluh. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, aku berkata, "Bude, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa bingung, dan aku tidak bisa menyembunyikan perasaan ini begitu saja." Bude menundukkan kepalanya, tampak sangat menyesal. "Aku tahu, Dika. Aku minta maaf. Aku tidak ingin membuatmu terlibat dalam masalahku ini. Aku sudah terlalu lama menutupi semuanya, dan sekarang aku merasa sangat bersalah." Saat itu, aku menyadari betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh Bude. Meskipun aku merasa kecewa, aku tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna. Semua orang memiliki kelemahan dan kesalahan, dan mungkin Bude sedang berjuang dengan rasa kesepian yang begitu dalam. "Apa yang akan Bude lakukan sekarang?" tanyaku dengan suara lembut. Bude mengangkat wajahnya dan tersenyum sedih. "Aku harus menghadapi semuanya, Dika. Aku tahu aku harus berhenti dan memperbaiki hidupku. Aku tidak ingin terus hidup dalam kebohongan." Aku mengangguk pelan. Meskipun aku merasa kecewa, aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus Bude ambil. Setiap orang memiliki proses dalam menghadapi kesalahan mereka. Aku berharap Bude bisa menemukan jalan untuk memperbaiki semuanya. Akhirnya, kami berdua duduk dalam keheningan. Aku merasa sedikit lega setelah mendengar pengakuan itu, meskipun hati ini masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Namun, aku tahu satu hal. Ini adalah awal dari perubahan besar, baik bagi diriku maupun Bude. Kami harus belajar untuk menerima kenyataan dan menjalani kehidupan yang lebih baik, meskipun perjalanan itu tidak akan mudah. Setelah percakapan malam itu, aku merasa seolah-olah dunia berputar lebih lambat dari biasanya. Semua yang aku dengar dari Bude terasa seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya. Namun, meski hatiku masih bergemuruh dengan berbagai perasaan, aku berusaha untuk menerima kenyataan. Aku tahu, hidup tidak selalu berjalan mulus, dan kadang-kadang kita harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang tidak kita inginkan. Pagi berikutnya, aku masih merasa bingung. Semua yang terjadi semalam terasa berat, dan meskipun Bude sudah mengungkapkan semuanya, aku merasa masih ada banyak hal yang belum terselesaikan. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup setelah semua yang aku dengar. Namun, aku tahu satu hal, aku harus belajar untuk memaafkan dan melangkah maju. Hari itu, setelah beberapa saat merenung, aku memutuskan untuk berbicara lagi dengan Bude. Aku tidak bisa membiarkan hubungan kami menjadi semakin renggang karena kejadian semalam. Meskipun aku merasa kecewa, aku ingin mencari cara agar Bude bisa berubah dan memperbaiki hidupnya. Begitu juga diriku. Aku berjalan menuju kamar Bude di pagi hari, masih dengan perasaan campur aduk. Aku mengetuk pintu dengan hati yang berdebar. Tak lama, Bude membuka pintu. Dan kali ini, ekspresinya lebih tenang, meskipun masih terlihat kelelahan. "Dika, ada apa?" tanyanya dengan lembut. Aku mengambil napas dalam-dalam. "Bude, aku sudah memikirkan semuanya semalam. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama. Aku ingin Bude tahu bahwa aku tidak akan menghakimi Bude, tapi aku berharap Bude bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin Bude merasa sendirian dalam hal ini." Bude terdiam sejenak, dan aku bisa melihat air mata mulai menggenang di matanya. "Aku merasa bersalah, Dika. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, dan aku takut kamu akan pergi menjauh dariku setelah semua yang terjadi." Aku menggelengkan kepala. "Tidak, Bude. Aku tidak akan pergi. Aku tahu ini salah, dan aku ingin kita berdua belajar dari ini. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan baik-baik saja, tapi aku yakin kita bisa melalui ini bersama." Bude tersenyum dengan penuh rasa terima kasih, meskipun tampak ada sedikit kesedihan di wajahnya. "Terima kasih, Dika. Aku tahu aku banyak membuat kesalahan, dan aku merasa sangat bersalah. Tapi aku berjanji akan berusaha untuk memperbaikinya. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk kamu." Kami berdua duduk bersama di sofa di ruang tamu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, suasana di rumah terasa sedikit lebih ringan. Kami berbicara tentang segala hal, tentang masa lalu, tentang harapan, dan tentang bagaimana kami bisa memperbaiki hubungan ini. Aku juga berbicara tentang perasaanku, tentang bagaimana aku merasa bingung dan terluka, tetapi juga berharap Bude bisa berubah. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang.
Bude mulai lebih terbuka dengan segala hal yang terjadi dalam hidupnya, dan aku pun merasa bisa lebih memahami kondisinya. Dia mulai mengurangi waktu untuk bertemu dengan pria yang pernah dia sebutkan, dan berusaha lebih banyak berfokus pada keluarganya, meskipun itu tidak mudah. Aku juga mulai melihat perubahan dalam diriku sendiri. Kehidupan kuliahku kembali menjadi lebih fokus, dan aku merasa lebih dekat dengan Bude daripada sebelumnya. Meskipun aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah dan penuh dengan tantangan, aku merasa bahwa aku bisa belajar untuk memaafkan dan melangkah maju. Suatu sore, beberapa bulan setelah kejadian itu, aku duduk bersama Bude di ruang makan, menikmati secangkir teh hangat. Kami berdua tersenyum satu sama lain, seolah-olah waktu sudah membawa kami ke titik yang lebih baik. Bude sudah berhenti melakukan hal-hal yang menyimpang, dan aku merasa lebih nyaman berbicara dengannya. Kami berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana kami berdua bisa menjadi orang yang lebih baik. Dika, aku tahu aku banyak membuat kesalahan, tapi aku ingin berterima kasih padamu. Kamu telah membuat aku sadar bahwa hidupku masih bisa berubah. Kamu membuat aku merasa tidak sendirian, kata Bude dengan tulus. Aku tersenyum. Bude, aku tidak perlu berterima kasih. Kita semua punya masa lalu yang bisa kita perbaiki. Yang penting adalah kita saling mendukung untuk menjadi lebih baik. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami mulai kembali normal. Aku tetap melanjutkan kuliah, dan Bude semakin aktif dengan pekerjaannya, mengatur ulang prioritas hidupnya, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Meskipun kadang-kadang aku masih teringat kejadian itu, aku mulai memahami bahwa setiap orang memiliki cerita dan kesalahan mereka sendiri. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan belajar darinya. Aku merasa bersyukur karena meskipun perjalanan ini penuh dengan cobaan, aku bisa tumbuh dan belajar banyak dari pengalaman tersebut. Begitu juga dengan Bude, yang berusaha memperbaiki dirinya dan hidupnya. Meskipun kami tidak bisa mengubah masa lalu, kami bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk masa depan. Akhirnya, aku menyadari bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana kita menerima kekurangan dan saling memberi kesempatan untuk berubah. Dan bagi aku, itu adalah pelajaran yang sangat berharga, yang akan aku bawa sepanjang hidup.